Shalom anak-anak. Shalom. Halo, Bu. Shalom, Bu. Apa sudah join di tim semua? Ibu absen ya. Sartika udah join. Sudah, Bu. Windy udah join. Sudah, Bu. Lydia, Ada, Bu. Patricia. Hadir, Bu. Oke, kalau memungkinkan untuk on cam, boleh on cam ya. Terima kasih. Sebelum kita memulai kelas ini, boleh minta tolong Lydia pimpin dalam doa. Boleh, Bu. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu untuk kelas kami, Bapak. Kami boleh melanjutkan kelas sinkronus kami. Ya, Tuhan pimpin dan sertai kami, Bapak, dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar kiranya boleh berjalan seperti dengan kehendak. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Lydia. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi jaringan daun. Nah, agenda yang pertama kita asinkronus. Tadi kalian sudah melaksanakannya ya, dengan cara menonton video pembelajaran yang sudah Ibu berikan. Yang kedua ada sinkronus, yaitu yang saat ini pembahasan konsep dan sesi tanya jawab. Jadi konsep-konsep dasar ya dari yang kita tonton dari video pembelajaran tadi. Kemudian yang ketiga mengerjakan tugas ya, kalian mengerjakan latihan mandiri. Oke, sebelumnya kita review dulu ya. Kan minggu-minggu yang lalu kalian sudah belajar banyak tentang jaringan-jaringan dalam tumbuhan, juga belajar tentang daun, akar, batang. Nah, kemarin juga Ibu Ingrid menjelaskan fungsi daun. Ada yang masih ingat fungsi daun? Mungkin satu-satu dari kalian bisa jawab. Dimulai dari Patricia dulu, coba. Apa fungsi daun? Halo Patricia. Ya, Oh, Bu, mungkin suara saya kedengaran. ya. Kedengaran Patricia. Coba dijawab. Satu daun itu sebagai tempat terjadinya fotosintesis, Bu. Oke, terima kasih Patricia. Coba Sartika. Selain fotosintesis juga tempat bernafasnya daun, bernafas tumbuhan. Oke, terima kasih Sartika. Windy. Tempat dia itu buat transpirasi, Bu. Apa, Windy? Boleh diulang? Transpirasi. Oke, terima kasih Windy. Kalau Lydia? Ini, Bu. Untuk yang vegetatif gitu loh, Bu. Tempat. Ya, perkembangan vegetatif ya. Terima kasih anak-anak. Kita lihat ya fungsi daun yang kemarin, kita recall lagi. Yang pertama sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis, yang kedua sebagai organ pernafasan atau respirasi ya. Kemudian yang ketiga mengatur penguapan air, yang keempat alat reproduksi vegetatif. Ya, jadi itu semua sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, Ibu mau nanya juga, apa pentingnya daun nih bagi kita manusia atau maupun bagi hewan-hewan? Jadi makhluk lain juga, makhluk hidup yang lain. Apa ada yang bisa jawab? Satu orang mungkin? Yuk. Daun bisa dijadikan bahan makanan, Bu. Seperti sayur. Iya, terima kasih Sartika. Jadi benar ya. Jadi daun itu atau tumbuhan satu-satunya makhluk hidup yang memproduksi makanannya sendiri. Jadi sehingga kita kalau hewan kan dia makan tumbuhan juga atau makan hewan lainnya. Manusia juga tidak memproduksi makanan sendiri kan. Jadi tumbuhan itu satu-satunya makhluk hidup yang dapat memproduksi makanannya sendiri, sehingga kita juga bisa makan tumbuhan juga kan, dari buahnya, dari batangnya. Jadi itulah fungsinya tumbuhan bagi kita. Nah, kalau di daun itu salah satu bagian tumbuhan yang sangat berperan penting dalam proses fotosintesis, yang juga menghasilkan oksigen buat kita. Jadi pentingnya daun itu karena kita kan menghirup oksigen ya, tetapi daun itu mengeluarkan oksigen bagi kita. Jadi memang Tuhan yang memberikan kita nafas, tapi Tuhan juga menciptakan tumbuhan untuk kita bisa memperoleh juga oksigen gitu. Jadi sungguh Tuhan itu benar-benar teratur ya. Jadi dia benar-benar
merancangkan sesuatu yang juga sangat penting bagi kita gitu. Oke, jadi kalian Ibu harap bersemangat ya untuk pelajaran kali ini karena ini sangat dekat dengan kita dan tumbuhan itu sangat berperan penting juga bagi kita. Oke, itu kenapa? Karena yang tadi itu dia menghasilkan oksigen dan dia juga berperan untuk menghasilkan makanan. Jadi sumber makanan buat kita juga. Nah, kita lanjut ya. Jadi sebelum kita mulai, tujuan pembelajaran kita yang pertama, kalian mampu menyebutkan nama dari bagian-bagian struktur jaringan daun dengan tepat dan sesuai jika diberikan sebuah gambar jaringan daun. Yang kedua, siswa mampu membedakan struktur jaringan daun monokotil dan dikotil dengan tepat jika diberi dua gambar jaringan daun yang berbeda. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan perbedaan mendasar antara daun monokotil dan dikotil dengan benar jika diberikan sebuah pertanyaan lisan. Yang keempat, siswa mampu menguraikan fungsi masing-masing struktur jaringan daun dan kaitannya dengan proses fotosintesis melalui soal latihan mandiri dengan lengkap dan sesuai. Oke, itu tadi tujuan pembelajaran kita. Nah, ini dia. Ada gambar yang sangat bagus ya, bisa kalian lihat di sini di layar. Ini tuh daun ya, jangan salah sangka. Jadi ini daun dan kalau daunnya kita potong di tengah seperti ini dan dia terbelah di sini kan, kita cuplik sedikit ya di bagian tengah di sini ya. Maka kita akan melihat ya kalau diperbesar, melihat struktur jaringan daun. Nah, ini seperti ini. Jadi yang di sini itu kotil, mohon maaf. Nah, di sini bagian jaringan daunnya itu yang pertama ada epidermis atas ini ya, epidermis atas. Jadi epidermis itu ada di bagian-bagian tumbuhan lainnya, tetapi kalau di daun dia itu ada di epidermis atas, juga ada epidermis bawah. Fungsinya untuk melindungi jaringan-jaringan lain atau bagian-bagian lain yang ada di dalam daun. Kemudian yang kedua ada kutikula. Jadi kutikula ini, yang di atas, berfungsi untuk mencegah terjadinya penguapan air yang terlalu berlebihan. Itu kenapa? Karena kutikula ini tersusun dari senyawa lipid atau lilin atau wax ya. Nah, yang ketiga berarti ya sekarang ada jaringan parenkim. Tapi kalau di daun jaringan parenkim ini namanya jaringan mesofil. Nah, karena ini daun dikotil, jaringan parenkim atau mesofil dari daun itu terbagi menjadi dua, yaitu mesofil palisade. Nah, ini ya, yang ini atau dia juga disebut mesofil tiang ya, karena bentuknya silinder. Nah, ini panjang-panjang seperti ini. Nah, ada juga jaringan mesofil bunga karang yang kedua, atau dia juga disebut mesofil sponsa, karena dia itu berongga-rongga seperti spons dan bentuknya seperti bunga karang. Kalau ada kalian diberikan pertanyaan di mana letak terjadinya proses fotosintesis, ada yang tahu di mana letak terjadinya fotosintesis pada daun? Coba Patricia masih ingat? Halo Patricia? Oke, mungkin Patricia sedang ada kendala jaringan ya. Mungkin Windy bisa jawab di mana proses terjadinya fotosintesis? Di stomata, Bu. Kurang kedengaran Windy, mohon. Di stomata. Stomata itu tempat keluar masuknya udara, tetapi tempat terjadinya fotosintesis ada di jaringan mesofil ya. Nih, jadi jaringan mesofil ini mengandung kloroplas. Nah, ini nih yang hijau-hijau kecil ini itu adalah kloroplas, yaitu zat yang memberi warna pada daun dan dia itu berperan dalam fotosintesis. Nah, jaringan mesofil palisade ini mengandung kloroplas yang lebih banyak daripada jaringan mesofil bunga karang. Dan salah satu fungsi mesofil bunga karang yang lain adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan hasil fotosintesis. Gitu ya, mungkin nanti kalian bisa baca-baca lagi. Dan di sini juga ada jaringan, ada juga berkas pengangkut ya, ada silem, ada juga floem. Nah, mungkin Sartika bisa menjelaskan apa perbedaan silem dan floem, Sartika? Itu dia mengangkut air dari tanah ke daun. Kalau floem itu mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan, Bu.
Oke, benar sekali Sartika, terima kasih. Jadi itu ya perbedaannya. Kalau silem itu dari air, ada mengangkut air dari akar ke daun, sedangkan floem itu sebaliknya mengangkut hasil fotosintesis ke bagian tubuh lainnya. Nah, jaringan atau berkas pengangkut ini tuh ditopang oleh jaringan sklerenkim ya. Ini yang di sekelilingnya. Jadi sklerenkim itu kan jaringan yang yang mengcover atau yang menopang jaringan. Oke. Di sini ada epidermis bawah, fungsinya sama dengan epidermis atas, dan juga ada stomata. Apa itu stomata? Jadi stomata itu adalah sebuah lubang. Jadi ingat ya, stomata itu adalah lubangnya yang diapit oleh dua sel penjaga. Jadi yang di sebelah atau yang mengapit lubang itu tuh adalah sel penjaga ya, yang akan membuka dan menutup seiring keluar atau masuknya udara ke daun. Sel penjaga stomata itu memiliki fotoreseptor yang sangat peka terhadap cahaya. Itu kenapa stomata itu cenderung membuka pada siang hari. Nah, tetapi untuk pengecualian bagi kaktus ya, karena kaktus itu tumbuh di daerah yang sangat kering, stomata itu justru menutupnya pada siang hari untuk mengurangi penguapan. Nah, ini di sini ada dua gambar. Coba minta tolong Windy kasih tahu dong, yang di sebelah kiri ini apa ya? Jaringan daun monokotil atau dikotil? Yang kiri Mana yang monokotil, Oh iya, yang yang di sini? dikotil, Bu. Yang mana, Bu? Maaf. Iya, yang ini Ya, berarti apa? dikotil. Oke, terima kasih Windy. Coba Lydia tahu di mana bedanya dikotil dan monokotil? Yang ini kenapa monokotil dan ini kenapa dikotil? Kalau saya pahamnya Bu, kalau yang dikotil itu dia terdiferensiasi. Jadi kalau yang dikotil itu dia ada jaringan tiangnya itu loh Bu, yang palisade. Sedangkan kalau misalnya yang kecil dia tidak terdiferensiasi. Oke, terima kasih ya Lydia. Itu, Bu. Benar sekali. Jadi kalau monokotil itu tidak ada yang namanya tidak ada yang namanya bunga karang, tidak ada yang namanya palisade ya, tetapi ya mesofil saja gitu kan. Nah, di sini ada perbandingan jaringan daun monokotil dan dikotil jika dilihat menggunakan mikroskop. Nah, mungkin kalian karena pandemi ini tidak bisa ke lab ya, karena harus online ya, jadi kalian tidak bisa praktek langsung menggunakan mikroskop, tetapi kita harus tetap bersyukur ya, karena adanya teknologi internet kita bisa melihat nih gambar dari mikroskop langsung yang dilihat dari mikroskop. Di sini Ibu menjelaskan lebih lagi kalau yang monokotil itu yang lebih menonjol itu adalah jaringan pengangkutnya ya. Nih berkas sedangkan kalau di dikotil ya ini tadi mesofil atau parenkim palisadenya ada, terus bunga karangnya. Nah, itu dia ya. Sini sampai saat ini ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang kurang jelas? Apa sudah jelas semua? Sudah jelas, Bu, kalau saya. Oke, yang lain? Cukup, Bu. Jelas Bu. Terima kasih. Nah, di sini kita akan latihan ya, sebutkan nama bagian-bagian dari jaringan daun berikut. Nah, ini apa Sartika yang bagian A ini? Bagian sini? Jaringan parenkim atau mesofil ya, Bu? Ya, betul. Tapi parenkim atau mesofil apa? Kan ada dua tuh. Apa ya tadi ya, Bu? Yang lupa. Yang parenkim apa ya? Lupa, Bu. Oke, kalau Patricia ingat tidak ini apa? Yang saya catat parenkim, mesofil, palisade. Oke, terima kasih Patricia. Betul ya. Coba Windy, ini apa Windy? Yang B yang ditunjukkan ini. Kalau yang B itu kutikula ya, Bu. Karena itu di atasnya epidermis atas. Oke, terima kasih Windy, betul sekali. Itu sama ya dengan yang H ini, kutikula, tapi yang ini bagian bawah. Coba Lydia,
Yang ini apa? Itu bagian epidermis atas, Bu. Kulit atas. Ya, betul sekali. Ini juga sama ya dengan bagian G ini epidermis bawah tapi yang di sini. Kalau Sartika ingat ini apa Sartika? Yang I. Jaringan pengangkut ya, Bu? Yang ini. Apa masih ingat? Stomata. Oke, nanti Tika bisa belajar lagi ya. Nah, di sini itu jaringan bunga karang atau sponsa. Stomata itu yang K ini nih, yang lubang. Terus yang J ini tuh yang mengapit yang tadi sel penjaga ya berarti. Kalau pengangkut ini yang di sini ya Tika, di sini ada xilem, ada phloem. Oke. Nanti bisa dibaca-baca lagi ya. Apakah di sini udah jelas? Jadi ini jaringan apa? Jaringan daun apa? Jenis monokotil atau dikotil? Ada yang bisa jawab? Kotil, Bu. Oke, benar sekali. Terima kasih anak-anak. Oke, ini ada yang bisa menyimpulkan satu orang, mungkin Windy bisa minta Ibu tolong membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan kalau dari saya, Bu, terlihatnya kan daun tuh kecil gitu kan, tapi kalau kita bedah lagi, analisis lagi, ternyata dia tuh banyak banget jaringannya, mulai dari jaringan mesofil tuh kan dibagi dua lagi, ada jaringan tiang sama bunga karang, terus dia juga punya kutikula atas bawah, epidermis atas bawah, ada xilem, phloem, stomata, sel penjaga, ada banyak, tapi ya kalau kita lihat dari mata, sekejap mata tuh kecil doang sebenarnya, gitu dari saya, Bu. Oke, terima kasih Windy. Kesimpulan yang sangat baik ya. Jadi Ibu mau menyimpulkan lagi. Jadi meskipun daun terlihat sangat tipis atau kecil ya yang bisa kita lihat, tetapi ternyata ketika kita bedah lagi ternyata di situ ada banyak sekali jaringan yang punya fungsinya masing-masing dan itu berfungsi ternyata bagi kita manusia, bagi makhluk hidup lainnya juga seperti hewan ya. Nah, mungkin nanti kita bisa belajar lebih lagi ya tentang itu. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan setelah mempelajari ini? Yang pertama tentunya kita harus bersyukur seperti yang tadi sudah kita bahas. Terus, segala sesuatu yang Allah ciptakan adalah baik. Meskipun itu hal yang kecil ya, seperti daun. Dan yang kedua, kita harus merawat lingkungan sebagai wujud menjalankan mandat ciptaan dari Allah. Jadi jangan petik daun sembarangan. Juga kita harus jaga tumbuhan di sekitar kita, karena itu yang mengolah karbon dioksida menjadi oksigen yang kita hirup. Kemudian yang ketiga juga kita harus terus belajar. Jadi nggak cuma belajar untuk pengetahuan aja, tetapi untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga pada akhirnya kita mampu memuliakannya. Nah, jadi setelah ini ada latihan mandiri ya. Ibu akan mengirimkan soal sebanyak 10 butir soal pilihan ganda dan 1 soal esai. Nanti Ibu bagikannya melalui WhatsApp grup ya. Nanti kalian mengumpulkannya pada pertemuan selanjutnya, jadi minggu depan. Jadi kalian punya banyak waktu untuk mengerjakannya dan Ibu berharap semoga minggu depan kita bisa jauh lebih mengerti lagi ya dan Ibu nanti periksa semoga kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran yang tadi kita tuliskan di depan ya. Nah, terima kasih untuk hari ini, tetap semangat. Sebelum kita menutup dalam doa, Ibu mau bertanya, ada yang mau didoakan mungkin secara khusus? Atau semuanya sehat-sehat semua? Bu, aman, Bu. Amin ya. Amin. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, sungguh kami sangat bersyukur Tuhan buat hari ini, karena kami boleh melaksanakan pembelajaran kami, yaitu tentang jaringan daun Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga bisa merawat lingkungan kami, biarlah kami juga bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih lagi Tuhan. Engkau yang memberkati juga Tuhan proses pembelajaran kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang juga memberkati ya Bapak pengetahuan kami supaya lebih komprehensif. Engkau yang memberkati juga siswa kami Tuhan untuk bisa lebih lagi Tuhan mengaplikasikan apa yang kami pelajari hari ini dalam kehidupan mereka masing-masing. Engkau yang berkati kesehatan mereka dan juga seluruh kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Terima kasih untuk hari ini dan tetap semangat ya anak-anak. Terima kasih, Bu. Oke.